Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Bapak Ibu dan anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam satu hari ini yang menjadi renungan untuk kita, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, Yesaya adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Allah memilih hambanya pada saat itu bukan karena dia sempurna, bukan karena fasih lidahnya, bukan karena dia punya popularitas, bukan karena dia pandai bicara, atau bukan karena dia orang yang terpandang pada zaman itu. Tetapi justru Allah memilih hambanya bukan menurut standar-standar manusia. Kalau manusia memilih seseorang untuk dijadikan suatu pemimpin, saudara, tentu dia pakai standar 3B, ada bibit, bebet, dan bobot. Tetapi Tuhan ketika memilih seseorang untuk menjadi hambanya punya otoritas. Justru saat manusia itu lemah, saat manusia itu dalam keadaan berdosa, dipilih Tuhan menjadi alatnya. Tuhan memilih tidak melihat apa itu kelebihan dan kekurangan daripada manusia itu. Tetapi ketika Tuhan memilih manusia menjadi alatnya, justru saudara, dalam hak otoritas Allah sendiri. Apakah di dalam kelemahan Tuhan menerima manusia itu dan Tuhan angkat dia menjadi alat kesukaannya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, dan Tuhan ingin ketika kita diangkat menjadi anaknya, menjadi hambanya, kita diinginkan oleh Tuhan ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan untuk mengembangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu selama Yesaya dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya, dia sangat merasakan bahwasanya ada banyak pergumulan yang dia hadapi, ada banyak kesusahan yang dia hadapi, bahkan kekuatannya habis untuk menghadapi banyak orang pada zaman itu. Tetapi satu hal yang dia banggakan dari Tuhan, apapun yang dia kerjakan itu, saudara, ada upah yang Tuhan beri, dan Tuhan menjamin apa yang dia kerjakan, bahkan ada hak yang diberikan Tuhan kepadanya, ada upah yang diberikan Tuhan kepadanya, walaupun di satu sisi dia merasa bahwa, saudara, segala sesuatu yang dia lakukan itu percuma dan kekuatannya itu sia-sia dan tidak berguna. Karena itu firman Tuhan dalam minggu Advent yang terakhir ini berkumandang kepada kita pada saat ini. Saudara, ketika Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini, dia mengangkat kita, dia mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Sehingga dia datang di tengah-tengah bumi ini untuk memilih kita, bukan ketika kita dalam keadaan tidak berdosa, tetapi justru dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam keberdosaan kita, saudara, Yesus datang memilih kita. Dan ketika kita dipilih, tentu Tuhan inginkan kita ambil bagian dalam mengembangkan kerajaan Allah. Dan bila kita sudah masuk ke dalam konteks untuk pengembangan kerajaan Allah, maka saudara, Tuhan tidak biarkan kita begitu saja. Tuhan berkata bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan hitung, Tuhan perhitungkan segala jerih payah kita. Dan hak-hak kita dijamin oleh Tuhan, baik di bumi ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Saudara, inilah sukacita kita, inilah kebanggaan kita memiliki Allah seperti Dia yang sudah ada
bersama-sama dengan kita, yang hadir bersama-sama dengan kita, yang sudah menebus kehidupan kita. Nah, inilah yang kita yakini supaya kita jangan berlelah-lelah dan jangan putus asa. Walaupun ada kesulitan, ada hambatan yang kita hadapi di dalam kita melakukan apa yang baik, di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan memberi yang menjadi hak kita, akan memberi yang menjadi upah kita, asalkan kita setia kepadanya, asalkan kita setia di dalam firman-Nya dan terus mengiringi Dia. Tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang dan tidak perlu putus asa. Ketika Tuhan sudah memilih kita, maka Dia juga yang akan, saudara, menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ketika Kristus datang kedua kali, maka Dia bersedia untuk bersama dengan kita. Tuhan menguatkan kita menjalani hari-hari kita sampai Maranatha, Kristus datang kedua kali. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sudah datang di tengah-tengah dunia ini memilih kami bukan karena kebaikan kami, tetapi justru dalam keberdosaan kami Engkau datang, mengangkat kami, mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau Tuhan menginginkan kami sebagai alat-alat Tuhan di bumi ini mengembangkan kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, Engkau Allah yang mulia dan agung, Engkau sungguh mengasihi kami, memperhatikan kehidupan kami, memberi yang menjadi hak-hak kami di bumi, bahkan di kehidupan yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, mulai dari anak-anak kecil hingga para lansia. Biarlah hidup bersama dengan Tuhan, meyakinkan bahwa Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami, yang menjamin kehidupan kami di bumi ataupun di waktu yang akan datang. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu putus asa, karena Tuhan menyertai kami. Masa-masa Advent menjadi masa penantian bagi kami. Ketika kami menanti Kristus datang dalam Maranatha itu, biarlah kami setia, didapati terus-menerus giat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak berlelah-lelah, tetapi terus semangat membangun kehidupan di dalam keluarga kami maupun di tengah-tengah gereja-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya Roh Kudus menyertai kami, membuatkan kami kuat di dalam menjalani hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Selamat Advent untuk kita semuanya.